Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi akhlak. Presentasi ini disusun oleh Kusuma Dewi, Tias Nur Anissa, Sabian Sabualamo, Nikmatul Hasanah, Yasmin Hurota Aini, dan Salsabila Nurrohmah. Mengapa kita harus berakhlak? Islam merupakan agama yang santun karena dalam Islam sangat menjunjung tinggi pentingnya etika, moral, dan akhlak. Karena akhlak mencangkup segala pengertian tingkah laku, karakter manusia dalam hubungan dengan Tuhan atau dengan sesama makhluk. Meneladani ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, Allah mencintai hamba yang baik akhlaknya. Oke, selanjutnya akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata-kata khuluqun yang berarti budi pekerti, peragai, tingkah laku atau tabiat. Berikut merupakan pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Al-khuluqu ibarah an hayatin fil nafsi, rosikhatin anha tasduru laf'alu bisuhulatin fayasrin min ari, khojatin illa fikhrin waruwiyatin. Yang artinya, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Mungkin banyak yang masih bingung, apa sih perbedaan akhlak dengan moral dan etika? Akhlak adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, sedangkan moral dan etika adalah berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Dan berikut adalah jenis-jenis akhlak di dalam agama Islam. Yang pertama adalah akhlak wad'iyah. Akhlak wad'iyah adalah norma yang diciptakan manusia untuk mengatur tindakan dan perilaku di masyarakat. Tujuannya untuk kebaikan bersama agar kehidupan bermasyarakat menjadi damai, tentram, dan terarah. Bagi anggota masyarakat yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Dan yang kedua adalah akhlak Islam. Akhlak Islam adalah akhlak-akhlak yang dianjurkan untuk dikerjakan umatnya, serta mengimbau perilaku-perilaku tercela agar dihindari. Contoh dari akhlak Islam adalah akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji. Penjelasan dari akhlak mahmudah atau akhlak terpuji yaitu sifat dan tabiat mulia yang dianjurkan pengerjaannya dalam Islam sebagai tolak ukur keimanan seorang muslim. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, ada akhlak mazmumah atau yang sering disebut akhlak tercela. Penjelasan dari akhlak mazmumah atau akhlak tercela yaitu sifat dan tabiat tercela yang harus dihindari seorang muslim. Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak, perbuatan, dan hawa nafsu tercela." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak meliputi akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, dan akhlak beragama. Yang pertama, ada akhlak pribadi, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hal yang menyangkut dengan dirinya sendiri. Yang kedua, akhlak berkeluarga, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan keluarganya. Berikutnya adalah akhlak bermasyarakat, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan anggota masyarakat. Berikutnya, akhlak bernegara,
yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan negara. Dan yang terakhir ada akhlak beragama, yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya terhadap agamanya. Manfaat mempelajari akhlak. Yang pertama, mengikuti perintah Allah. Seperti yang tertulis pada Quran Surat Al-Isra ayat 53 yang bunyinya wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Juga ada ayat yang memerintahkan kita jika berdebat dengan ahli kitab agar dengan cara yang baik pula, seperti yang tertulis pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 46, yang bunyinya wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum, yang artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Yang kedua, menjadi orang yang beruntung. Seperti yang tertulis pada Quran Surat Ali Imran ayat 200 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Yang ketiga, mudah mempelajari ilmu lain. Abu Zakaria An-Anbari rahimahullah mengatakan, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Yang keempat, mukmin yang sempurna imannya. Nabi SAW bersabda, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1162, ia berkata hasan sahih. Selanjutnya nomor 5, yaitu mendapat kemudahan dalam kesusahan. 6. Amalan diterima. 7. Keuntungan di hari akhir. Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada sesuatu yang lebih berat timbangan seseorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan Allah sangat benci kepada orang yang kotor, maksudnya keji mulutnya dan kelakuannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya nomor 8, yaitu disukai Allah. Dalilnya, fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13. Nomor 9, jalan menuju surga. Nabi SAW bersabda, yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya nomor 10 yang terakhir, yaitu pahala tanpa batas. Dalilnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.